Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Panggung Al-Ma'arif Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh munasabah dan hikmah terkait munasabah itu sendiri. Lebih lanjut akan Bapak jelaskan melalui tayangan slide berikut ini. Secara umum, ulama tafsir membagi munasabah ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, ada hubungan dalam bentuk keterkaitan redaksi. Yang kedua, ada hubungan dalam bentuk keterkaitan makna atau kandungan dari ayat atau surat. Jadi, ada sesuatu itu yang sudah terbentuk dari ayat itu sendiri, dan ada pula yang terbentuk karena ada hubungan secara makna atau secara konteks tekstualnya, seperti itu. Menurut Profesor Quraisy Shihab, setidaknya ada 6 jenis munasabah yang dapat ditemukan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada hubungan kata demi kata. Dalam satu ayat munasabah ini dapat terjadi bila bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian sehingga tidak tampak hubungannya, bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri. Namun hal ini baru kelihatan bila ada hubungannya atau korelasi dengan ditandai dengan huruf athof. Yang kemarin sudah Bapak jelaskan macam-macam huruf athof. Contoh pada surat Al-Ghoshiyah ayat 17-20 berbunyi, fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jabali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa futihat. Pada ayat ini terdapat huruf athof, yaitu wawu. Selepas afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, nah, di situ disambung lagi wa ilas samai. Nanti lanjut lagi wa ilal jabali ila akhirih, dan juga wa ilal ardi. Jadi di sini bisa menunjukkan bahwa ini terdapat munasabah antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, dengan pada berbeda konteks maupun maknanya, tapi saling bersambung karena ada huruf athof. Yang kedua, ada hubungan antara kandungan ayat dengan fasilah atau penutup ayat. Jadi, di sini terdapat korelasi antara awal surah dengan akhirannya. Seperti contoh surat Al-Qasas yang menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun beserta pasukannya. Sedangkan di penutup ayat Allah menyatakan bahwa orang-orang Islam menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Dalam ayat ini menegaskan bahwa ada hidayah dari Allah yang dapat membuat orang-orang kafir nantinya menjadi Islam. Jadi sudah ada korelasi atau keterkaitan. Yang ketiga, hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surah, sebagaimana contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Di sini yang harus digarisbawahi adalah kata al-khashiin. Nanti ada penjelas pada kalimat atau ayat berikutnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin alladzina yadunnuna annahum malaku rabbihim wa innahum ilaihi rajiun. Nah, di sini dijelaskan apa sih orang-orang yang termasuk khusyuk itu. Nah, pada ayat berikutnya dijelaskan, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Jadi sudah ada korelasi antara ayat satu dengan ayat berikutnya, ada korelasi makna di sana. Yang keempat, ada hubungan muqaddimah satu surah dengan surah berikutnya. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah yang berisi tema-tema yang global seperti hanya akidah, muamalah,
kisah, janji, dan ancaman. Lalu pada surah berikutnya ada surah Al-Baqarah yang berisi lebih rinci dari isi surat Al-Fatihah tersebut. Jadi merupakan suatu penjelas daripada surat Al-Fatihah. 5. Ada hubungan penutup satu surah dengan muqaddimah surat berikutnya. Jadi pada suatu surah, pada akhir surahnya terdapat kesinambungan atau korelasi dengan awal surat pada surat berikutnya. Lanjut contoh yang berikutnya, seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin, terkait dengan hubungan penutup satu surah dengan muqaddimah surah berikutnya, yaitu pada surat Al-Waqiah ayat 96 dengan Al-Hadid ayat 1 berkenan dengan kalimat sabbih atau tasbih. Bunyinya Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lalu ada Al-Hadid fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi ada korelasi yang menjelaskan terkait dengan bertasbih seperti itu. Yang keenam atau yang terakhir, ada hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Hal ini karena dalam suatu surah terdapat makna tersendiri yang saling berkaitan dengan surah berikutnya atau ada korelasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran merupakan satu kesatuan karena secara strukturnya terkait secara utuh. Oleh karenanya, Al-Fatihah sebagai umul kitab induk Al-Quran. Lalu bagaimana contoh pada surah Al-Fatihah ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana contoh pada Al-Fatihah surah kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dikorelasikan dengan surah berikutnya pada surah Al-Baqarah ayat 1-2. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Seperti itu. Jadi ada korelasi di antara keduanya. Ini dapat berarti bahwa ketika kita menyembah dan juga minta pertolongan kepada Allah melalui perantaranya, yaitu adalah kitabnya, yaitu Al-Quran, yang tiada tandingan atau tiada sepadanan baginya. Dan ini seperti itu. Lanjut terkait dengan manfaat mempelajari ilmu munasabah, diantaranya yang pertama, untuk menepis pandangan orang yang menganggap bahwa tema-tema dalam Al-Quran tidak mempunyai hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kedua, mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya, yaitu Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, dapat mengetahui ketinggian atau keindahan bahasa dalam Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian antara ayat atau surah yang satu dari yang lain. Yang terakhir, dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui adanya hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain.